Bayangkan, kamu sedang makan besar, disaksikan ribuan orang, disoraki, diberi hadiah digital, dan semua orang mendesak kamu untuk makan lebih banyak, lebih cepat, lebih ekstrim. Dan di tengah sorak-sorai itu, tiba-tiba tubuhmu menyerah. Inilah yang dialami Pan Xiaoting, seorang kreator mukang dari Tiongkok yang meninggal saat siaran langsung. Kisah ini bukan sekedar tragedi seorang influencer, tapi juga peringatan keras bagi kita semua tentang bahaya mengejar ketenaran tanpa batas. Hari ini, di kisah yang tak terungkap, kita akan menelusuri detik-detik terakhir hidupnya, tekanan yang ia hadapi, dan pelajaran yang bisa kita ambil. Pan Xiaoting adalah seorang wanita berusia 24 tahun dari Tiongkok. Sebelum menjadi terkenal, ia bekerja sebagai pelayan restoran. Tapi kehidupannya berubah saat mengenal dunia mukang. Mukang adalah kata dari bahasa Korea. Muk artinya makan, bang artinya siaran. Jadi, mukang berarti makan sambil disiarkan. Awalnya, ia hanya coba-coba. Ia duduk di depan kamera, makan sambil berbincang. Penontonnya sedikit, tapi dengan waktu penontonnya bertambah, hadiahnya bertambah, dan ia mulai merasa bisa menjadikannya pekerjaan penuh waktu. Ia keluar dari pekerjaannya dan fokus membuat konten mukang. Untuk menarik perhatian, Pan Xiaoting mulai mengikuti tren tantangan ekstrim. Ia makan dalam jumlah yang sangat besar, kadang hingga 10 kg makanan dalam satu siaran. Bahkan di hari-hari terakhirnya, ia dilaporkan melakukan siaran langsung mukbang hingga 10 jam tanpa henti. Menu yang ia santap beragam, mulai dari ayam goreng, makanan laut, mie instan, bahkan makanan manis dan berminyak dalam satu sesi. Konten ekstrim ini membuat namanya makin dikenal, tapi juga membuat keluarganya cemas. Mereka beberapa kali memperingatkannya bahwa kebiasaan ini berbahaya. Keluarganya pernah melihat Pan Xiaoting dirawat di rumah sakit karena pendarahan lambung akibat pola makan berlebih. Namun setelah sembuh, ia kembali melakukan mukang dengan porsi yang sama, bahkan lebih ekstrim. Penonton di chat siaran langsung kadang mengingatkannya, "Berhenti dulu, jaga kesehatanmu." Tapi Pan Xiaoting hanya tertawa, berkata ia sanggup. Ada juga penonton yang justru menyuruhnya makan lebih banyak demi hadiah virtual. Tekanan sosial ini semakin kuat. Pan Xiaoting merasa harus tampil lebih gila dari sebelumnya agar jumlah penonton dan pendapatan tetap naik. Hari itu, tanggal 14 Juli 2024, Pan Xiaoting memulai siaran mukang maraton. Ia makan tanpa jeda selama hampir 10 jam penuh. Setiap kali ada penonton memberi hadiah, ia menambah porsi makanan. Namun di pertengahan siaran, ia mulai terlihat lelah. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat, tapi ia terus memaksa dirinya makan. Sampai akhirnya Pan Xiaoting terlihat menunduk, tubuhnya goyah, lalu jatuh. Siaran pun mendadak berhenti. Tidak lama kemudian, kabar mengejutkan datang. Pan Xiaoting meninggal dunia. Hasil pemeriksaan medis menyebutkan bahwa perut Pan Xiaoting penuh makanan yang tidak tercerna. Lambungnya membesar dan mengalami deformasi parah. Ada kemungkinan terjadi robekan sehingga isi lambung bocor ke rongga perut. Kondisi ini bisa memicu peritonitis, yaitu radang selaput perut. Kemudian sepsis, yaitu infeksi darah, dan akhirnya kegagalan organ. Fakta lain yang terungkap, Pan Xiaoting sempat mengalami masalah pencernaan kronis sebelumnya. Jadi tubuhnya mungkin sudah lemah saat melakukan siaran maraton itu.
Namun, tak semua orang yakin semua fakta yang beredar itu lengkap. Sebagian laporan berasal dari media tabloid yang kadang melebih-lebihkan. Ada juga keraguan apakah benar berat badannya mencapai 300 kg seperti disebutkan beberapa media. Selain itu, belum ada laporan resmi dari pemerintah Tiongkok yang merinci penyebab kematian secara publik. Apakah murni akibat makan berlebihan atau ada kondisi medis lain yang berperan? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kasus Pan Xiaoting semakin misterius. Kematian Pan Xiaoting mengguncang dunia streaming. Banyak kreator mukang mulai mengurangi porsi atau memperingatkan penontonnya. Platform live stream juga mulai mempertimbangkan regulasi agar konten yang membahayakan kesehatan bisa dicegah. Para dokter memanfaatkan kasus ini untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya overeating, yaitu makan berlebihan. Bahkan ada seruan agar penonton lebih bertanggung jawab dan tidak mendorong kreator melakukan hal-hal ekstrim demi hiburan. Kematian Pan Xiaoting bukan hanya berita viral. Ia adalah peringatan bahwa tubuh kita punya batas, bahwa popularitas dan uang tidak sebanding dengan risiko kehilangan nyawa. Semoga kisah ini membuka mata kita. Bagi para kreator, jadikan kesehatan prioritas utama. Bagi para penonton, jadilah audiens yang peduli, bukan yang mendorong hal berbahaya. Pan Xiaoting mungkin sudah tiada, tapi kisahnya akan terus menjadi pelajaran berharga bagi dunia digital. Terima kasih sudah menonton di Kisah yang Tak Terungkap. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah yang mungkin tak pernah Anda dengar, tapi perlu Anda ketahui.